Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus. Sepertinya sudah pada siap untuk mengikuti pembelajaran ya anak-anak. Nah, Ibu harapkan di pembelajaran ini tetap semangat dari awal hingga akhir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu akan memimpinkan doa. Untuk itu, anak-anak, Ibu harapkan pada posisi berdoa yang baik. Baiklah anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk semua siswa mendengarkan Ibu dengan baik. Baiklah, sepertinya semua siswa hadir ya anak-anak. Baik, selanjutnya kalian buka buku tema 1, subtema 2 pada PB 4. Ayo anak-anak, dibuka. Oke. Di sini pada PB 4 dapat kita lihat bahwa kita disuruh untuk mengamati peta Pulau Papua secara umum. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang mengetahui Pulau Papua itu berada atau berbatasan langsung dengan negara apa? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Sepertinya belum bisa ada yang menjawab ya. Ibu ingin bertanya dulu. Tadi malam sebelum tidur, siapa yang membuka bukunya dulu untuk memahami materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang belajar tadi malam? Ayo, siapa? Ayo tunjuk tangan. Sepertinya hanya sebagian orang saja ya anak-anak yang belajar untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, sebaiknya sebelum kita melakukan pembelajaran di esok hari, misalkan pada pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran mengenai letak geografis Indonesia. Nah, sebaiknya pada malam hari anak-anak diharapkan untuk belajar mengenai letak geografis Indonesia agar pada keesokan harinya anak-anak bisa lebih memahami bagaimana itu letak geografis Indonesia. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membacakan mengenai bentang alam Pulau Papua secara umum. Nah, untuk itu anak-anak, terlihat pada buku kalian ada peta Pulau Papua. Ibu harapkan kalian dapat memahami, mencermati apa yang terdapat pada peta tersebut. Oke anak-anak, Ibu kasih waktu 5 menit. Kalian diharapkan untuk memahami dan mengamati pada peta Pulau Papua tersebut. Ayo anak-anak, Ibu persilahkan. Oke, sepertinya semua sudah selesai. Nah, Ibu ingin bertanya mengenai bentang alam Pulau Papua secara umum yang terlihat pada peta. Nah, jika dilihat pada peta, Pulau Papua itu berbatasan langsung dengan negara apa ya anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, benar, berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Sepertinya kamu sudah paham ya. Oke, Ibu akan tambahin nilai kepada kamu. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan mengenai bentang alam Pulau Papua secara umum. Nah, di sini Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar dengan daratan Papua masih berupa hutan
belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Dan juga anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa Pulau Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Pulau Papua juga merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Nah, jika kita lihat pada peta, terlihat memang bahwa Pulau Papua masih berada lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan tropis. Nah, seperti yang sudah kita pelajari mengenai bentang alam dan bentuk muka bumi, sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam di provinsimu. Pasti di dalam kelas ini provinsinya berbeda-beda. Nah, di dalam satu kelompok pasti juga memiliki provinsi yang berbeda. Untuk itu, Ibu harapkan kalian berembuk untuk memilih provinsi siapa yang akan ditetapkan untuk dicari mengenai bentuk muka bumi dan bentang alamnya. Nanti tugas ini dikerjakan di double folio, dan di double folio dituliskan nama anggota kelompok dari kelas mana. Nah, untuk itu juga anak-anak, ini menjadikan tugas untuk minggu depan. Jadi diharapkan sebelum masuk pembelajaran minggu depan, semua siswa sudah mengerjakannya dengan baik dan akan Ibu tagih pada pembelajaran selanjutnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, bagaimana kondisi di daerah tempat tinggal kalian? Misalnya apakah panas, apakah dingin, apakah ada hujan? Ayo anak-anak, Ibu persilakan untuk memberi tanggapan. Baik, banyak ya, ada yang panas, ada yang hujan, ada yang mendung, ada yang dingin sekali. Baiklah, di sini anak-anak kita akan mempelajari mengenai kondisi iklim di wilayah tempat tinggal masing-masing. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian bahwa kita disuruh untuk mengamati kondisi iklim di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, nanti ini menjadikan tugas individu. Namun tugas ini bukan menjadikan pekerjaan rumah, namun dikerjakan di sekolah. Nah, nanti setiap peserta didik, setiap anak-anak mengerjakannya di satu lembar kertas. Nah, di satu lembar kertas nanti di sana dituliskan identitasnya sendiri. Terus dituliskan mengenai di mana tempat tinggalnya, di mana alamatnya, dan bagaimana kondisi iklim di lingkungan tempat tinggal tersebut. Nah, nanti setelah itu kita akan bertukar jawaban dengan teman sebangku kita agar melihat apakah ada kesamaan, apakah ada perbedaan mengenai kondisi iklim di daerah tempat tinggal masing-masing. Baiklah anak-anak, ini dikerjakan sekarang dan nanti Ibu tunggu 10 menit ke depan. Semua sudah siap mengerjakan pada menit ke-10. Baiklah anak-anak, Ibu silahkan dikerjakan. Diharapkan tertib dan jangan membuat kegiatan yang tidak mencerminkan peserta didik dengan baik. Baiklah anak-anak, Ibu tunggu ya. Oke, baik. Sepertinya dari yang Ibu periksa dari catatan kalian masing-masing, sepertinya kalian sudah memahami bagaimana kondisi iklim di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Nah, di sini Ibu ingin bertanya juga,
Iklim di Indonesia ada dua. Ayo anak-anak, siapa yang bisa mengetahuinya? Iya benar, iklim di Indonesia ada dua, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, di setiap negara berbeda-beda mengenai iklimnya. Dan begitu juga jika di wilayah tempat tinggal kita masing-masing bisa terjadi saja berbeda untuk kondisi iklimnya. Ada yang hujan, ada yang panas, ada yang dingin, dan sebagainya. Oleh sebab itu anak-anak, di pembelajaran kali ini Ibu harapkan semua sudah memahami mengenai kondisi iklim dan letak geografis. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang sudah kalian ketahui, apa yang sudah kalian dapat di pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, benar, sepertinya sudah paham, sudah mengerti, dan sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Baiklah anak-anak, Ibu harapkan di pertemuan kita yang selanjutnya tetap semangat agar dapat memahami materi yang diberikan oleh guru. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prokes ya anak-anak. Baik, selamat malam.